Ya, shalom Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Sekarang emang agak unik ya, batuk sedikit itu langsung dilihatin ramai-ramai. Karena memang kondisi seperti ini. Nah, pagi ini kita tetap membahas apa yang menjadi tema dari gereja, dan kita akan membahas new blessing. Tapi kita akan mengaktualkan atau mengaplikasikannya sesuai kondisi hari ini. A new blessing dalam Hosea pasal 10 ayat 12. Mari kita buka ayat yang menjadi panduan dari gereja ini dalam tahun ini. Hosea 10 ayat 12, Bapak Ibu, ayat yang terkenal. Dari mulai awal kita buka ayat ini, dari menaburlah bagimu. Hosea 10 ayat 12 kita akan baca bersama-sama. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di gadgetnya. Hosea pasal 10 ayat 12, saya akan bacakan untuk kita semua, atau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keseluruhan ayat ini telah kita bahas, dari mulai menabur, dari mulai menjadi new season, menjadi new hope, dan hari ini kita akan bahas new blessing. Apa yang dimaksud dengan new blessing? Di dalam bagian akhir dari Hosea pasal 10 ayat 12 dikatakan sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Bapak Ibu, tentu kita bertanya, kenapa Tuhan dikatakan sampai ia datang? Ternyata di dalam Hosea pasal 5 ayat 6, saya tidak cantumkan di sini. Hosea pasal 5 ayat 6, ada satu ayat yang menandakan bahwa kenapa sampai Tuhan mengatakan sampai ia datang. Artinya waktu itu keadaan Israel sedang seperti apa? Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan. Mereka akan pergi untuk mencari Tuhan. Mereka bawa persembahan, bawa lembu, domba, dan kambing untuk mencari Tuhan. Tetapi tidak akan menjumpai Dia. Kenapa? Ia telah menarik diri dari mereka. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih memberikan gambaran yang lebih jelas. Saya bacakan Bapak Ibu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dalam ayat 6 ini. Mereka pergi mencari Tuhan dengan membawa domba dan sapi untuk kurban. Tetapi semuanya itu tidak berguna, sebab Tuhan telah meninggalkan mereka dan mereka tak dapat menemukan Dia. Kondisi Israel atau Efraim waktu itu adalah Tuhan meninggalkan mereka dan mereka tidak diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena apa? Karena dosa-dosa mereka yang membuat mereka harus terpisah dari Tuhan. Ketika Tuhan meninggalkan mereka, maka kondisi mereka mengalami kehidupan yang sukar. Sekalipun dalam pandangan orang dunia, waktu itu mereka sedang mengalami kemakmuran yang luar biasa. Tapi justru kemakmuran tersebut menjadi berhala baru buat mereka. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka hidup menyembah berhala. Saat Tuhan melihat kondisi itu, Tuhan punya alasan untuk menghukum mereka, tapi Tuhan memilih untuk mengasihi mereka. Sebab itu Tuhan memberikan kairosnya, kesempatan untuk Efraim, Israel Utara mengalami pertobatan. Melalui kairosnya Tuhan memerintahkan untuk mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Lalu melalui Hosea 10 ayat 12 Tuhan perintahkan bahwa mereka untuk mulai menabur kebaikan, menabur keadilan, membuka tanah baru, tinggalkan sesuatu yang lama. Ayat 13 pasal 10, kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Tuhan bilang gini, cukup, sekarang waktunya kamu harus menabur keadilan. Kamu harus membuka tanah baru. Kamu harus menuai menurut kasih setia. Ada sebuah perubahan yang Tuhan mau. Ada sebuah perubahan yang Tuhan mau. Ketika mereka taat melakukan firman Tuhan, ketika mereka memilih mengikuti firman Tuhan, ketika mereka memilih untuk menabur keadilan, mereka memilih menuai kasih setia, mereka memilih membuka tanah baru, mereka memilih mencari Tuhan, maka Tuhan yang pernah meninggalkan mereka akan datang untuk menjumpai mereka. Amin. Nah, berkat terbesar dalam new blessing sebetulnya bukan bicara materi. Berkat baru di musim yang baru adalah kehadiran Tuhan.
Yang kedua, orang akan menuai apa yang ditaburkan. Ketika orang mengalami hidup jatuh dalam dosa, hidupnya terpisah dari Tuhan, maka hidup orang tersebut menjadi susah. Tapi kan banyak orang kaya, penyembah berhala, katakanlah yang kekayaannya dari cara nggak benar, kok nyaman. Di mata orang itu bagus, tapi di mata Tuhan itu susah. Dan orang seperti itu, ujung-ujungnya itu tidak akan bahagia. Nah, ini yang Tuhan mau buat kita pagi hari ini adalah bahwa ketika seorang diperintahkan Tuhan untuk memasuki musim yang baru, untuk mulai memasuki satu kehidupan yang baru, tentu ada berkat yang Tuhan siapkan buat mereka. Berkat terbesar yang Tuhan sediakan buat kita adalah kehadiran Dia. Kenapa kehadiran Tuhan itu begitu penting, Bapak Ibu? Ketiadaan Tuhan karena umatnya berpaling dan tidak setia kepadanya membuat mereka hidup dalam kesengsaraan. Ulangan pasal 28, kita lihat apa yang terjadi ketika umat Tuhan tidak setia kepada Tuhan dan Tuhan meninggalkan mereka. Ulangan 28 ayat 15, Bapak Ibu. Kita akan baca, tidak usah terlalu banyak, sampai ayat 25. Ulangan 28 ayat 15 sampai 25, saya akan bacakan ayat 15, Bapak Ibu ayat selanjutnya, dan ayat 25 kita baca sama-sama. Lihat baik-baik. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Sama-sama, Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu, bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Apakah ayat ini digenapi? Ketika Israel tidak bertobat, mereka mengalami apa yang Tuhan katakan ini. Mereka terpisah, mereka terbuang menjadi bangsa yang tercerai-berai dan kehidupan mereka susah. Namun Kristus datang untuk memulihkan kehidupan semua orang, termasuk keselamatan bagi bangsa Israel. Nah, ketiadaan Tuhan karena umatnya berpaling dan tidak setia kepadanya membawa mereka hidup dalam kutuk, dalam suatu situasi yang membuat mereka susah. Nah, begitu pentingnya kehadiran Tuhan. Dia menjanjikan pemulihan bagi umatnya yang sudah jauh, bagi umatnya yang sudah berpaling dari Dia, bagi umatnya yang sudah meninggalkan Dia. 2 Tawarik pasal 7, Bapak Ibu, kita lihat ayat ini sama-sama. Ini Tuhan ulangi apa yang dikatakan dalam ulangan tadi. 2 Tawarik pasal 7 dari mulai ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini bicara hampir sama dengan apa yang Tuhan katakan dalam ulangan 28. Dia konsisten menggenapi apa yang dikatakannya. Ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Di samping hukuman akibat dosa mereka, Tuhan memberikan peluang untuk mereka pulih. Caranya gimana? Mereka harus
merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah, tidak ada yang lain yang bisa membuat Tuhan untuk mencabut murkanya selain pertobatan. Selain pertobatan, di mana pertobatan tersebut bukan sekedar hanya sebuah pertobatan, sekedar pertobatan, tapi sebuah pertobatan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan. Seseorang memanggil nama Tuhan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah, dan komitmen untuk bertobat, berbalik dari jalan-jalan jahat. Baru Tuhan mendengar doa orang-orang yang datang kepadanya dalam situasi seperti itu. Sebab itu orang yang kehilangan hadirat Tuhan akan hidup dalam kesusahan. Hidupnya jauh dari Tuhan, hidupnya selalu dalam kuasa dosa. Orang yang dekat dengan Tuhan itu beda. Sebab itu kehadiran Tuhan merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan umatnya. Kenapa? Karena dengan kehadiran Tuhan orang mendapatkan kejelasan pimpinan Tuhan. Amin. Orang yang bersama dengan Tuhan, orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, hidupnya itu lebih terarah daripada orang yang nggak punya hubungan dengan Tuhan. Ketika Israel bersama dengan Tuhan di padang gurun dalam tiang awan dan tiang api, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel begitu baik, begitu sempurna. Kapan berhenti, kapan jalan, menudungi dengan sempurna. Kegelapan, kedinginan malam dihalaukan oleh tiang api. Panasnya terik padang gurun ditudungi oleh tiang awan. Kaki mereka tidak menjadi lecet. Tuhan memimpin mereka ke arah jalan yang memang harus mereka lalui. Orang yang kehilangan hubungan dengan Tuhan, orang yang hidupnya tersesat. Jadi orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, orang yang memiliki berkat kehadiran Tuhan adalah orang yang memiliki kejelasan pimpinan Tuhan. Kemudian yang kedua, pemeliharaan yang ajaib. Israel di padang gurun, bagaimana Tuhan memelihara mereka. Mereka tidak bawa bekal makanan, mereka hanya melihat Tuhan, dan bagaimana Tuhan menyediakan burung puyuh, roti mana untuk mereka makan. Mereka nggak berkekurangan, mereka mengalami pemeliharaan yang ajaib. Saya percaya yang terpenting dalam kondisi seperti ini adalah kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan, supaya segala kejelasan pimpinannya, pemeliharaan yang ajaib, dan juga perlindungannya yang aman. Perlindungan Tuhan itu lebih sempurna dari apapun. Saya ulangi lagi, tadi malam saya mendengar beberapa firman Tuhan tentang terkait dengan corona, dan corona, sampai saya bilang begini, seakan-akan semua ayat tertuju ke corona gitu. Tapi saya ingin katakan begini, perlindungan manusia itu terbatas. Bapak Ibu, kita mesti bersyukur pemerintah kita begitu respon untuk corona ini. Dia mengeluarkan surat himbauan dan ada beberapa SOP, cuci tangan. Ya, sebenarnya pakai masker itu kan relatif ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. I don't know. Tapi itu sebagai tindakan preventif, tindakan pencegahan. Cuci tangan, menjaga jarak, kemudian apalagi tidak bersalaman. Ya, itu semua pencegahan. Tapi pertanyaannya, itu semua tidak lebih baik dibandingkan perlindungan yang Tuhan berikan. Amin. Kita cuci tangan, salaman lagi. Kita cuci tangan, belanja ke warung, megang duit lagi. Kita udah jaga-jaga baik-baik, salaman dengan orang rumah dari mana, mereka dari mana, akhirnya bisa kena. Peluang untuk tertular itu tetap ada, walaupun kita berusaha mencegah sekecil mungkin. Betul nggak? Masker itu hanya sekali pakai dan buang, tidak boleh dipakai berhari-hari, karena masker itu menyaring virus, menyaring kuman, menyaring debu. Kita pakai berhari-hari itu bukan jadi kesehatan, itu jadi sumber penyakit. Cuci tangan, semua sabun bisa, karena virus itu kan dari protein. Jadi semua sabun yang menghilangkan lemak itu bisa menghancurkan virus. Jadi nggak usah beli mahal-mahal, import dari Amerika. Nggak usah, pakai aja sabun cap tangan. Sabun cap tangan macam-macam. Orang mulai berasumsi tidak salaman nggak apa-apa lah. Kemudian macam-macam akibatnya. Ya mungkin kalau di Eropa biasa kan nggak salaman. Tapi kita Indonesia susah loh. Apalagi kalau orang kampung. Orang kampung yang nggak mendengar kabar ini tiba-tiba suruh salaman. Maaf. Ngapa nih orang? Nak, baru pulang dari Pontianak, nak. Sini bapak mau salaman. Bapak tenang. Jaga jarak, Pak.
Corona Pak. Corona apa? Yang Bapak tahu tuh di Sintang ada koroni Pak, bukan corona. Jadi koroni ya, situ ya Femi ya. Di tempat Femi itu ada koroni, bukan corona. Jadi terlalu banyak jadi fobia gitu. Batuk dikit, corona. Ini kan lagi musim flu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang flu dengan corona. Tadi saya tegur Nanda, ada satu jemaat kita namanya Ferry kan, dia sakit flu dan batuk. Dia tuh gejala loh Om. Kalimatmu itu hati-hati loh. Gejala apa? Nanda bilang begini, Ferry itu sakit flu, bukan corona, udah dites. Jangan, dia tuh gejala loh Om. Itu ibu-ibu yang dengar, siapa gejala? Padahal cuman gejala flu. Lain sama Samuel, dia gejala loh Om. Gejala apa? Ngantuk. Kami kemarin jemput Iren di airport tuh kami bingung Bapak Ibu, nyampe Ponti, mulai jangan ngebut-ngebut. Bener kan nyampe Ponti jam 11:30, bingung mau ngapain kita. Pesawat jam 4. Lihat di mall semua sepi. Nonton, cuma kita berdua pertamanya. Corona. Lama-lama gila kita loh. Corona, makan bakmi, corona ada nggak? Lama-lama gila, lama-lama di otak ini corona. Lama-lama ketemu istri pun corona kau. Bukan, namaku Ernest, oh iya salah. Jadi sebetulnya nih yang terpenting tuh kehadiran Tuhan. Kita percaya dalam keterbatasan kita ada perlindungan, amin. Jadi jangan kayak orang gila kita ini, benar-benar jadi fobia gitu. Aduh, lama-lama kita ini corona nih kalau bisa ngomong ngumpul gini, gila ya manusia ya. Kenapa? Norak. Lebay. Setan bilang gini, kita nggak usah godain manusia, roh ketakutan menguasai mereka. Kenapa? Nggak usah kuntilanak, jin, corona bikin takut. Bapak Ibu, kita bisa mengurangi tapi tidak bisa menghindari. Mau ngapain? Ini pasti pegang barang yang pegang orang lain, betul nggak? Anakmu sekolah atau anakmu pergi main, pas ada orang, kita nggak tahu. Makanya tuh di kamar kami di gereja tuh ada satu kamar steril bagus. Kamar tempat Nanda, Samuel dengan tua tidur. Itu segala macam benda-benda gangsternya virus ada di situ. Jadi jangankan virus, malaikat masuk aja pingsan. Seumur saya hidup di situ, tungtung nggak bisa masuk. Kenapa? Keluar masuk kecekik lehernya. Kenapa? Semua virus, semua setan, jin, bahkan makhluk mati pun bisa mati tambah 2 kali di situ. Karena kenapa? Segala macam benda ada, kaos kaki, baju kotor, sepatu, makanan yang udah nggak dimakan berhari-hari, itu menimbulkan satu reaksi kimia yang bisa membunuh siapapun kecuali mereka. Mau coba iPhone mahal, mati di sana. Jadi saya mau bilang ke Pak Jarod, ada kamar karantina terus di GB Rehoboth. Jangankan orang, setan aja nggak mau ke situ. Karena kenapa? Setan tahu kebersihan. Sekarang ditambah makin parah, ditambah 6. Waduh, itu joke Bapak Ibu. Jangan, kalau mau lihat boleh, nanti boleh tes, tapi pakai masker 5 lapis. Masker yang standar N95 nggak mempan, N99 baru mempan. Nah, kehadiran Tuhan itu bicara perlindungan yang ajaib, kemenangan dalam pergumulan. Saya agak mundur sedikit, pemeliharaan yang ajaib. Hosea pasal 14 ayat 6 dikatakan Tuhan itu akan hadir seperti embun. Embun itu bicara apa? Di Indonesia embun tidak terlalu berharga karena kita negara yang dengan 2 musim, panas dengan hujan. Tapi di luar negeri, di negeri Timur Tengah, embun itu sangat penting karena pagi-pagi embun tersebut akan ada dan turun ke pasir dan menjadi sumber air nantinya. Nah, ketika Tuhan hadir, maka akan menjadi memberikan sebuah kehidupan bagi umatnya, memberikan satu jaminan bahwa Tuhan akan selalu memberkati, menyertai mereka. Dan orang yang memiliki kehadiran Tuhan akan memiliki kemenangan dalam pergumulan. Pergumulan kita hari ini apa Bapak Ibu? Pergumulan kita yang terbesar hari ini adalah bukan virusnya, tapi ketakutan kita akan virus tersebut. Saya tadi pagi saya bilang gini, mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagu ini, zaman sekarang berjagalah. Tahu lagu itu? Tahu? Kalau misalkan GKI, tahu yang GBI begini. Lagu baru kaum NDC ya, itu zamannya Om Ho. Lihat dunia bergelora, atau kan kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda
Allah. Nah, sekarang kan begini Bapak Ibu, kabar di mana-mana. Buka TV corona. Trans 7 acara pagi-pagi happy corona juga. Berita corona. Sepak bola pemain kena virus corona. CNN breaking news corona. Semua corona. Bahkan gosip-gosip acara insert pun corona. Buka website corona. Jadi lama-lama kita digila corona. Masuk semua otak itu secara nggak langsung itu membuat memori kita penuh dan kita secara otomatis sama seperti gini. Obat sakit kepala apa? Bodrek. Otomatis kan karena kita tiap hari bodrek. Jadi di otak ini sakit kepala apa? Bodrek. Apa hubungannya rokok dengan cewek cantik? Nggak ada kan? Ya kan? Ingat cewek cantik, ingat rokok. Lama-lama rokok cewek, lihat cewek, ingat rokok. Gitu kan, itu yang ditanamkan buat kita. Betul Samuel? Nah. Betul nggak? Lihat iklan ini kan aneh-aneh kan? Nah, tiap hari kok. Jadi Bapak Ibu sekarang karena kita dibelenggu oleh informasi yang begitu gencar. Hampir 24 jam itu corona dan kita seperti nggak ada berita lain gitu. Di Facebook kan saya bilang cari Tuhan, jangan cari corona. Om takut nggak? Saya dalam doa saya khawatir istri saya, anak saya terkena. Bukan khawatir coronanya, khawatir karantinanya. Kalau corona itu kan sama kayak flu, kesembuhannya itu cukup tinggi, apalagi Jokowi sudah import obat. Nah di karantina itu yang nggak enak kan, kasihan anakku terpisah dari istriku. Kalau suami istri bisa nggak masalah, anak dengan mamanya terpisah itu sulit. Saya mikir karantina Indonesia kan nggak seenak karantina Malaysia yang kamar rumah sakitnya seperti hotel bintang 5 ada TV 24 jam. Kita apa? Putih. Stres. Ntar dokter bilang gini, ini coronanya sehat kok jadi gila. Stres gua gara-gara gituan. Iya, ini kalau karantinanya tuh di sini ada TV, ada kolam renang, ada gym, itu mungkin berebutan. Saya corona pak. Jadi ini kan enggak. Jadi kita mesti menang atas pergumulan. Saya berdoa dan saya bilang, saya khawatir Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, stop mikirin corona, cari aku. Maka itu saya posting ayat tersebut, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tutup itu website yang kau buka, nggak usah denger TV corona. Udah pasti ada yang mati, apalagi di Italia pasti. Makin gede angkanya makin kau khawatir. Wah di Sintang udah berapa? 5, waduh. Gua mau ngungsi kemana? Hah? Saya khawatir Thanos pun kalau ada kena corona. Bayangkan Thanos kena corona. Jangan berantem dulu bos, kenapa? Karantina dulu. Ya gua karantina dulu kan gak lucu. Kita mau ngungsi di mana? Mau di mana? Singapura, Sumber. Mau di hutan? Nggak masalah. Kalau lagi diam, tiba-tiba kelelawar lewat kena gigit mati, corona lagi. Kemenangan kita itu saat kita bisa mengendalikan pikiran kita datang pada Tuhan dan kita mikirkan Tuhan. Kita bukan berarti anti corona, tetap kita waspada, tetap kita lakukan SOP, tapi jangan sampai itu jadi berhala baru buat kita. Saya khawatir berhala baru namanya corona. Bukan Tuhan. Karena apa? Di otak kita hari ini corona. Takutnya nanti mulai 3 tahun lagi tiba-tiba banyak anak nama corona yang dilahirkan karena orang disuruh di rumah terus menerus. Itu kata Pak Mar tadi. Yang kedua, menuai apa yang ditaburkan, menghujani kamu dengan keadilan. Saya tidak akan panjang di sini. Ada pelipat gandaan dari apa yang kita taburkan bagi Tuhan saat musim baru bersamanya. Pasti ada sesuatu yang beda. Kalau bukan musim Tuhan, mungkin kita menabur satu tuaiannya 2 kilo. Tapi dalam musim Tuhan, ada pelipat gandaan yang membuat kita bisa mendapatkan hasil maksimal lebih dari apa yang kita taburkan. Nah sebab itu Bapak Ibu, kesimpulannya adalah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita merupakan jaminan atas kejelasan pimpinan, pemeliharaan yang ajaib, perlindungan yang aman, kemenangan dalam pergumulan. Nah ini bicara kalau Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan hadir atas diri kita, Tuhan hadir atas hidup kita, semua ini menjadi milik kita. Kok begitu Om? Mazmur 23 berkata, dengan jelas Daud mengatakan, Tuhan bukan cuma memberi pimpinan tapi juga melindungi. Bukan cuma melindungi tapi mengantar kita dalam kebahagiaan, sukacita sampai selama-lamanya. Daud tahu bagaimana mendeskripsikan hubungan Tuhan dengan dia seperti gembala dengan dombanya.
Gembala tinggal bersama dengan domba, gembala memimpin domba, gembala membawa domba-domba ke air yang tenang, bahkan memimpin domba melewati lembah kematian. Domba-dombanya nggak pusingkan itu semua karena mereka melihat gembala bersama dengan dia. Saya percaya hari ini di tengah apapun iman kita harus beda dengan orang-orang yang terimbin. Berarti kita nggak takut, Om. Bukan nggak takut, cara kita menghadapinya beda. Amin. Amin. Takut itu wajar, itu sesuatu yang alami. Tapi orang takut dikuasai roh ketakutan. Kita justru menghadapi roh ketakutan dengan satu keyakinan bahwa jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Bukan kita sombong. Besok aku mau ke ruang isolasi di rumah sakit, Om, apa? Aku punya iman. Yang corona sini, tolong ludahin dong. Saya akan bilang gini, orang gila. Enggak, tetap biasa. Cuman jangan lebay. Oke, yang beli masker, tolong maskernya diganti setiap hari Bapak Ibu. Kalau enggak, Anda jadi sumbernya. Nah, masalahnya sekarang nyari masker susah. Saya cari di Tokopedia maskernya, masker bengkuang. Saya buka masker bengkuang, kok ada masker bengkuang ya? Ternyata masker muka. Kita kan laki-laki nggak ada masker kan? Saya iseng-iseng waktu sama nyopir, coba masker. Saya tanya masker di Sanggau, ada Pak, minta di rumah sakit. Kenapa? Kasih KTP Sintang minta di Sanggau. Saya cari masker, wah masker bengkuang, masker ini. Kok nggak ada? Oh ternyata masker begini ya, ternyata nggak mempan gituan. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu lebay, berendam di air Detol. Lebih aman kau berendam di air mendidih. Berendam di air Detol, keluar megang barang lain, kena lagi. Mendingan engkau jadi ikan yang hidup di air Detol. Untuk menjaga kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus selalu hidup benar dengan mentaati kehendaknya serta segera membereskan dosa-dosa kita. Jadi tiap hari kita tetap bangun hubungan dengan Tuhan supaya kita ada dalam perlindungannya, dalam kuasanya, dalam kasihnya. Ini ayat tadi, dan umatku yang atasnya disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Apapun perkataan orang tentang corona, tapi kalau Tuhan izinkan tentu dia punya rencana. Minimal kegoncangan ini terjadi harus disikapi secara benar oleh gereja. Waktu istriku dan aku berdoa, kami diingatkan bahwa kegoncangan terjadi seharusnya membuat orang lebih sungguh mencari Tuhan. Amin. Amin. Yang main-main dengan Tuhan hari ini bertobat. Karena apa? We don't know. Yang belum terima Tuhan hari ini buka hati buat Tuhan. Kegoncangan yang terjadi sebetulnya supaya Tuhan mendapat perhatian dari kita. Tuhan tidak lagi sekedar hanya second opinion atau second change, tapi juga the first change, sesuatu yang utama dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan corona terjadi, hal-hal ini terjadi, kegoncangan terjadi, bencana terjadi, bukan membinasakan manusia, tapi membuat manusia berpaling kepada Dia. Dan gereja harus menjadi tempat di mana orang bisa menemukan Tuhan, mendapatkan tempat sebagai tempat di mana orang mendapatkan kepastian keselamatan, kepastian kasih, kepastian Tuhan itu nyata. Amin. Saya tidak akan bosan menceritakan ini. Ketika virus Ebola melanda Afrika, banyak orang yang begitu khawatir akan virus Ebola hingga tenaga medis banyak yang mundur karena kematiannya lebih ganas daripada virus corona. Ketika semua orang mundur, akhirnya para tenaga medis mundur, akhirnya para suster-suster Katolik yang turun langsung menangani dan bersentuhan langsung dengan para penderita. Secara hitung-hitungan harusnya mereka tingkat kematian tenaga suster ini lebih parah daripada tenaga medis profesional. Tapi justru Tuhan melindungi mereka tanpa alat-alat yang begitu canggih. Bahkan mereka pakai alat bekas yang harus mereka pakai cuci. Itu ternyata tingkat persentase kematian mereka lebih rendah daripada tenaga medis resmi. Saya percaya kasih itu mengalahkan dosa. Amin. Saya percaya kalau orang dipanggil Tuhan untuk terjun dalam satu panggilan yang mulia, Tuhan akan ada atas dia. Amin. Amin. Yunus itu dipanggil Tuhan ke Niniwe, bukan ke Tarsis. Lebih aman ke Tarsis, tapi di tengah jalan ada ikan besar makan dia. Kalau Tuhan suruh kita di Sintang untuk menghadapi corona ini, ikutilah kehendak Dia dan biarkan menjadi sarana untuk kita bertobat. Saya pikir hari Rabu tetap ada doa, tapi internal saja. Yang mau datang, yang enggak. Silakan. Doa tetap ada, tapi tidak menjadi sebuah kewajiban. Nah, cari Tuhan.
Dalam menghadapi situasi yang sulit ini maka kita harus cari Tuhan. Amin. Saya bilang begini, ibadah streaming yang akan dibuat itu kemungkinan besar jemaat nggak nonton, atau nonton sebentar ditutup, ngerti nggak? Betul nggak? Nonton, bosen. Apalagi di kampung Mertawai, Gelombang, daerah Empit, daerah Balau, nggak ada sinyal. Nontonnya di mana? Sinun, bukit atas sana. Mau kemana jemaat? Nyari sinyal. Tetap cari Tuhan, Bapak Ibu. Jaga persekutuan dengan Tuhan. Tinggal dalam Tuhan. Mazmur 91 ayat 1. Tinggal dalam Tuhan. Artinya apa? Jangan pernah jauh dari Dia. Tetap hidup dalam kehendaknya. Melekat seperti pohon yang tertanam begitu kuat akan tergoncangkan. Nah, 3 hal ini. Yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa dan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang percaya. Tinggal dalam Tuhan. Mazmur yang sama ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi orang yang hanya mengklaim belum tentu mendapatkan keluputan, tapi orang yang tinggal dalam Tuhan, orang yang melekat sama Tuhan pasti terselamatkan. Amin. Amin. Tadi pagi saya sudah jelaskan. Bapak Ibu tahu corona sebetulnya apa sih? Saya tanya yang sekolah nih. Dia sekolah? Corona itu apa corona? Salah. Cincin bulan. Tahu bulan purnama? Lihat ada cincinnya kan? Itulah corona. Saya dulu suka sekali. Jadi tahu bulan purnama? Kan kadang-kadang ada cincinnya itu kan? Itulah corona. Kalau ini koroni, belakang koroni juga. Nah, lihat baik-baik Bapak Ibu. Anggaplah ini bulan, ini lingkarannya. Kalau you nggak dekat ini, you nggak dapat perlindungan dari lingkarannya, betul? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kayak ini nih. Ini mimbar ini, saya di sini. Mimbar ini adalah daerah perlindungan saya. Kalau you nggak dekat saya, you di luar saya, sedikit saja keluar dari saya, you nggak terlindungi. Jadi orang yang bukan cuma declare, bukan cuma berkata, bukan cuma klaim, baca, tapi you mesti hidup dari apa yang kau declare. Amin. Jangan cuma declare, klaim. You klaim, nggak berdampak. Tapi harus hidup sesuai firman, melakukan apa yang kau klaim, percaya kepada Tuhan sepenuh hati, hidup dalam persekutuan dengan Dia, cari Tuhan, jangan cuma declare. Mobil lewat, bagus nih, apa tuh? Wuling, aku klaim. Sampai engkau botak sekalipun seperti saya, lebih botak dari diriku, itu mobil ganti 4 generasi, engkau akan begini, klaim. Anak-anaknya, Pak, klaim. Mending kau kerja sungguh-sungguh dapat duit beli mobil, klaim, gila. Kan orang Kristen sukanya klaim, kita declare, kita klaim, nggak apa-apa. Tapi you mesti lakukan apa yang kau klaim dan declare, karena itulah intinya, bukan sekedar ngomong. Percayalah bahwa di atas semua yang dapat kita andalkan di dunia ini, Tuhan satu-satunya yang harus kita andalkan. Oleh sebab itu, kita jangan sampai diintimidasi oleh kabar-kabar yang hari ini cenderung membuat kita takut, khawatir, dan cemas, dan berlebihan. Ayatnya saya sebutkan nanti. Tetaplah setia dan kerjakan apa menjadi bagian kita, karena apapun yang kita kerjakan baginya tidak pernah sia-sia. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Om khawatir nggak? Saya khawatir. Tapi setiap pagi saya bangun saya bangun dan saya cari Tuhan. Saya bilang gini, aku khawatir Tuhan. Saya khawatir nanti kita orang Kristen malu, pendeta kena corona kan begini. Tuhan bilang gini, kau nggak usah mikirkan itu, kau pikirkan aku dan serahkan pada diriku. Kalau kau nggak pernah serahkan khawatir pada Tuhan, itu numpuk akan mengintimidasimu. Jadi gila lama-lama. Bersin gara-gara di rumah masak cabai, acip corona. Bukan corona, cabai. Di rumah itu kan kalau pagi kadang-kadang masak itu nggak pakai perasaan. Jam 7:30 pagi Samuel udah masak sambal. Aku di WC, itu anginnya masuk ke dalam WC. WC kita kan pengap. Bayangkan sambal, hacim, datang petugas dinkes, ada corona dalam. Bukan Pak, kebauan WC dengan itu racun. Yuk kita serahkan sama Tuhan yuk.
Kenapa? Karena Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan, sebagai penolong dan misalkan sangat terbukti. Katakan sangat terbukti. Kalau you nggak pernah serahkan sama Tuhan, kita nggak pernah tahu betapa hebatnya Tuhan. Alkitab berisi tokoh-tokoh yang berani mengklaim, melakukan dan bersaksi bahwa Tuhan tempat perlindungan yang sangat terbukti. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu lagu lama Bapak Ibu, bukan lagu baru. Tapi saya percaya kalau kita percaya sama Tuhan, kita akan melihat bagaimana pengalaman baru itu membuat kita gini, wow, Allah itu dahsyat buat kita. Allah itu luar biasa buat kita. Kalau kita takut, Allah nggak pernah kita kasih kita roh ketakutan. Orang takut itu pikirannya ngaco Bapak Ibu. Orang takut itu gampang terintimidasi. Orang takut itu arah hidupnya nggak jelas. Makanya kalau saya naik gunung, yang pertama saya lakukan adalah saya harus waras dan nggak boleh takut. Kalau saya takut, saya jadi nggak jelas, bisa jadi stres gitu. Kalau kita takut di tengah-tengah dunia, serahkan sama Tuhan, Dia akan ganti dengan roh yang berkaitan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Dan terakhir, kalau kita hari ini tetap setia di tengah-tengah kondisi ini, Tuhan akan tahu bahwa yang kita kerjakan nggak pernah sia-sia. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ingat Mazmur 126 ayat 5 dan 6, bahwa apa yang kita tabur itu, mungkin kita sedang menangis, mencucurkan air mata, menunggu kapan penuaian, tapi saat waktunya tiba, kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Karena kenapa? Apa yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Berkat yang baru yang terbesar adalah bagaimana Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara. Itu di atas segala-galanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama.